Berikutnya saudara, kami juga hadirkan informasi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan istrinya Ratu Rahmatu Zakiyah di Pilkada Serang, Banten. Yandri menyebut akan menggelar konferensi pers mengenai sikapnya besok. Ditemui usai mengisi materi di Retret Kepala Daerah Magelang, Yandri menyebut akan memberikan keterangan khusus soal keputusan MK yang menyebut ia mengarahkan kepala desa untuk memenangkan istrinya di Pilkada Serang. Yandri menyebut Retret Kepala Daerah bukan tempat yang tepat untuk memberikan keterangan soal putusan MK. Gimana Pak Yandri? Tapi kalau MK itu besok saya mau jumpa pers khusus. Nah, kalau sini kan enggak, kalau sini kan ini situasi retreat ya. Gimana Pak? Ini Pilkada Serang Pak. Ini retreat khusus materi desa. Besok aja. Besok ada konferensi banyak di sana. Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024 yang dimenangkan pasangan Ratu Rahmatu Zakiyah dan Najib Hamas. MK juga meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Serang. MK membatalkan PKPU nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Serang tahun 2024 yang dimenangkan Ratu Rahmatu Zakiyah. Ratu Rahmatu Zakiyah merupakan istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. MK meyakini telah terjadi serangkaian pelanggaran yang telah merusak kemurnian suara pemilih di Pilkada Serang. MK meminta KPU Serang menggelar pemungutan suara ulang paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat ada keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. MK melihat tindakan Menteri Desa telah menyebabkan keberpihakan para kepala desa di wilayah Kabupaten Serang. Terdapat fakta adanya rekaman video yang menggambarkan terjadinya peristiwa pernyataan pemberian dukungan kepada pasangan calon nomor 2 oleh sejumlah kepala desa, di mana rekaman video tersebut telah disebar di media sosial dan situs pemberitaan daring. Fakta mengenai rekaman video tersebut telah terkomunikasi melalui bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Video bukti dan seterusnya dianggap diucapkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi ketidaknetralan kepala desa dalam pemilu kada Kabupaten Serang. Berkenaan dengan tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Yandri Susanto selaku menteri memiliki hubungan pernikahan dengan Haja Ratu Rahmatu Zakiyah selaku calon bupati dari pasangan calon nomor 2. Peristiwa Yandri Susanto dalam posisi sebagai menteri telah menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang di dalamnya terdapat pernyataan bersifat meminta atau mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. MK menilai ada keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam pemenangan istrinya Ratu Zakiyah di pemilihan Bupati Serang. Tim hukum Ratu Zakiyah dan Najib Hamas menegaskan tidak ada bukti Menteri Desa melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon. Tim hukum pasangan Ratu Zakiyah, Najib Hamas menilai amar putusan MK tidak teliti dan cermat karena memutus perkara pemilu berdasarkan asumsi bukan hukum. Tim hukum Ratu Zakiyah, Najib Hamas juga menilai MK melampaui batas kewenangannya lantaran menyebut pelanggaran yang dilakukan Paslon 02 masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Menurut tim hukum, lembaga yang berwenang menyatakan TSM adalah Bawaslu bukan MK. Tim hukum juga mengklaim MK mengesampingkan ketentuan dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada soal ambang batas perselisihan hasil pilkada. Karena ada yang menarik bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang diasumsikan dan dialibikan adanya keterlibatan pejabat negara yaitu Menteri Desa yang padahal tidak ada bukti otentik apapun dan bukti-bukti yang menjadi fakta hukum yang dinyatakan Menteri Desa ini melakukan pelanggaran pemilihan.
baik yang dikeluarkan status laporannya oleh Badan Pengawas Pemilu yang memang sepanjang perhelatan itu melakukan fungsi pengawasannya. Tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan bahwa Menteri Desa terlibat dan terbukti membuat satu perbuatan yang menguntungkan salah satu calon dan itu dinyatakan sebagai pelanggaran pemilihan. Tidak ada bukti itu. Mahkamah Konstitusi meminta KPU Serang menyelenggarakan pemungutan suara ulang dampak keputusan MK yang membatalkan penetapan hasil Pilkada Serang 2024. KPU Serang tengah menunggu arahan dari KPU RI. Sesuai keputusan MK, KPU Serang punya waktu 60 hari untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU Serang juga masih mempertimbangkan untuk merekrut anggota badan ad hoc seperti petugas PPK dan PPS untuk menggelar pemungutan suara ulang. Sebelumnya, badan ad hoc tersebut telah diberhentikan sejak 27 Januari lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini kita belum dapat arahan dari KPU RI, artinya tindak lanjut TSU-nya, mekanismenya seperti apa nanti mungkin insya Allah akan dirapatkan esok hari. Ya, kemungkinan itu masih dipertimbangkan kembali apakah dilanjutkan ataukah harus ulang. Itu masih dalam rapat. Saat ini status PPK dan PPS yang di Pilkada kemarin apa sudah diberhentikan atau? Statusnya diberhentikan secara undang-undang. Mahkamah Konstitusi telah selesai memutuskan sengketa Pilkada 2024. Dari 310 perkara yang diajukan, 26 perkara dikabulkan MK. Di antara permohonan yang dikabulkan tersebut, 24 daerah diminta untuk menggelar pemungutan suara ulang. Ada 23 kabupaten kota yang harus menggelar pemungutan suara ulang dan satu lagi pemungutan suara ulang di tingkat provinsi. Ada sejumlah ketentuan yang mengatur netralitas pejabat. Salah satunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 71 disebutkan pejabat negara, pejabat ASN, kepala desa, dan lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Sanksinya pidana paling lama 6 bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta rupiah.